Pernah kepikiran nggak? Apa ya hubungannya sambal yang super pedas dengan seorang wali suci dari abad ke-17? Kedengarannya aneh kan? Nah, kita akan kupas tuntas kisah ajaib di balik sambal Cibiuk yang terkenal itu, dan tentunya sosok hebat di baliknya, Syekh Ja'far Shiddiq. Ini dia, sambal Cibiuk. Pasti banyak dari Anda yang sudah pernah coba. Tapi ini bukan sekedar makanan loh. Sambal ini sudah resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Keren banget kan? Tapi percayalah, cerita di baliknya jauh lebih kaya dari sekedar resep. Yap, di balik rasa pedas segarnya yang khas, tersimpan kisah-kisah luar biasa dari Syekh Ja'far Shiddiq, seorang wali agung yang sangat legendaris. Jadi, siapa sih sebenarnya beliau ini? Oke, untuk memahami legendanya, kita perlu mundur dulu. Kembali ke masa lalu, tepatnya ke Garut Utara di abad ke-17, masa di mana sang wali hidup dan menyebarkan ajarannya. Jadi, Syekh Ja'far Shiddiq ini bukan ulama biasa. Beliau adalah seorang waliullah, artinya seorang wali Allah. Dan yang lebih menarik lagi, beliau adalah keturunan dari Prabu Siliwangi. Peran beliau sangat besar dalam menyebarkan Islam di Garut, makanya kisah-kisah tentang kebijaksanaannya terus diceritakan turun-temurun. Nah, ini penting untuk tahu konteksnya. Beliau hidup di abad ke-17, satu zaman dengan ulama-ulama besar lainnya seperti Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ini adalah periode yang sangat krusial bagi penyebaran Islam di Jawa Barat, dan beliau adalah salah satu tokoh utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Legenda pertama beliau, sebuah keajaiban yang murni, yaitu perjalanan pulang dari Mekah yang benar-benar di luar logika manusia. Coba Anda bayangkan situasinya. Baru saja selesai menunaikan ibadah haji, sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Bekalnya habis total. Beliau terdampar ribuan kilometer jauhnya dari rumah, tanpa uang sepeser pun untuk bisa pulang. Di tengah keputusan asaan itu, beliau hanya bisa melakukan satu hal, berserah diri sepenuhnya. Di Masjidil Haram, tempat paling suci bagi umat Islam, beliau terus-menerus berdoa, memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan untuk pulang. Lalu, di tengah doanya, datanglah seorang juru kunci masjid. Dia rupanya memperhatikan kesedihan Syekh Ja'far, lalu menghampirinya dan menawarkan sebuah solusi yang terus terang kedengarannya sangat misterius dan mustahil. Jadi begini ceritanya. Juru kunci itu menggelar sorbannya di lantai. Lalu ia menyuruh Syekh Ja'far duduk di atasnya, memejamkan mata, dan berdoa dengan segenap jiwa. Dan apa yang terjadi saat beliau membuka mata? Dalam sekejap, beliau sudah berada di kamarnya sendiri, di Cibiuk, Garut. Perjalanannya seharusnya butuh berbulan-bulan, selesai dalam sekejap mata. Luar biasa! Tapi, karomah Syekh Ja'far bukan hanya soal perjalanan instan. Ada kisah lain yang menunjukkan kekuatan hati beliau yang luar biasa. Kisah tentang bagaimana beliau mengubah sekelompok perampok menjadi pengikutnya yang paling setia. Jadi, ceritanya begini. Suatu malam, ketenangan di rumah orang tua beliau tiba-tiba pecah. Ada 7 orang perampok yang berhasil menyelinap masuk, tentu dengan niat yang sangat jahat. Reaksi kebanyakan orang pasti panik atau melawan kan? Tapi Syekh Ja'far Shiddiq, beliau tetap tenang. Alih-alih melawan, beliau malah mempersilahkan mereka. Silahkan ambil apapun yang kalian mau. Coba bayangkan, betapa bingungnya para perampok itu. Para perampok ini tentu saja langsung mengambil semua barang berharga. Tapi, pas mereka mencoba kabur, disitulah keanehan dimulai. Mereka merasa bingung, seolah-olah berputar-putar di tempat yang sama. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar, seperti terjebak dalam labirin tak terlihat. Keserakahan mereka dengan cepat berubah jadi rasa takut, dan kemudian rasa takjub. Mereka langsung sadar kalau orang yang mereka rampok ini bukan orang sembarangan. Akhirnya, mereka menyerah berlutut di hadapan Syekh Ja'far dan memohon ampunan. Dan disinilah letak keagungan hati beliau. Kekuatan sejatinya bukanlah untuk menghukum, tapi untuk menginspirasi pertobatan. Ketujuh perampok itu tidak hanya dimaafkan, mereka bahkan bertobat dan menjadi pengawal paling setia Syekh Ja'far Shiddiq. Benar-benar transformasi total. Lalu, kenapa kisah-kisah ini begitu penting untuk kita ketahui hari ini? Karena warisan Syekh Ja'far Shiddiq itu lebih dari sekedar legenda. Warisannya itu nyata, hidup, dan bahkan bisa kita rasakan langsung. Salah satu bukti fisiknya adalah Masjid Mbah Wali di Cibiuk. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 di masa beliau. Sampai sekarang masjid ini masih berdiri kokoh dan menjadi pusat kegiatan spiritual bagi masyarakat di sana. Dan tentu saja kita kembali lagi ke awal cerita,
Sambal. Ternyata, resep sambal Cibiuk yang melegenda itu diciptakan oleh putri beliau sendiri, Nyi Mas Fatimah, yang khusus membuatnya untuk menjamu para tamu ayahnya yang tak pernah sepi. Jadi warisan Syekh Ja'far Shiddiq itu adalah sebuah warisan yang hidup. Bisa kita cicipi lewat sambalnya, bisa kita lihat lewat arsitektur masjidnya, dan bisa kita renungkan lewat kisah-kisah iman dan pengampunannya. Kisah Syekh Ja'far Shiddiq ini seolah mengajarkan kita bahwa warisan terbesar itu bukanlah benda atau harta, melainkan sebuah inspirasi. Inspirasi yang terus hidup dan menyentuh hati banyak orang, bahkan setelah ratusan tahun berlalu. Bagaimana menurut Anda? Setuju?